Selamat datang pada channel Subiakto. Kali ini kita akan membahas tentang arus listrik bolak-balik. Pengertian arus listrik bolak-balik. Arus atau tegangan bolak-balik adalah arus atau tegangan yang nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik. Nilai arus tegangan AC berubah dari 0 sampai dengan nilai maksimumnya. Disebut arus atau tegangan bolak-balik karena arus ini mengalir bolak-balik setiap selang waktu tertentu sesuai dengan frekuensi sumbernya. Apabila frekuensi sumbernya 50 Hz, maka berarti arus setiap detiknya berubah 50 kali. Sumber arus bolak-balik adalah generator AC. Dan diberi simbol lingkaran, di dalamnya ada tak terhingga. Generator arus bolak-balik atau generator AC mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Tegangan bolak-balik menghasilkan arus bolak-balik. Apabila suatu rangkaian arus bolak-balik diamati dengan menggunakan alat ukur listrik ampermeter DC, jarumnya tetap menunjukkan angka 0. Untuk itu kita gunakan alat ukur yang dinamakan osiloskop. Pada osiloskop, layarnya menunjukkan gambar grafik sinusoidal. Bila diamati lebih lanjut pada osiloskop, terdapat garis-garis skala pada layar osiloskop menunjukkan nilai tegangan maksimum dan frekuensi arus atau tegangan bolak-balik tersebut. Arus dan tegangan sinusoidal. Tegangan bolak-balik atau tegangan AC ialah tegangan yang berubah-ubah bolak-balik secara periodik. Tegangan sinusoidal berubah secara periodik menurut suatu fungsi sinus atau fungsi kosinus. Tegangan sinusoidal atau gaya gerak listrik GGL induksi dihasilkan oleh sebuah gelung penghantar yang berputar dengan laju sudut tetap, tegak lurus arah medan magnetik. Sumber arus bolak-balik atau generator AC menghasilkan GGL induksi sebesar V sama dengan Vm kali sinus omega T. V adalah tegangan AC satuannya volt, Vm adalah tegangan maksimum AC satuannya volt, omega adalah 2pi kali frekuensi. Omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per detik. F adalah frekuensi satuannya hertz. Dan T adalah waktu satuannya detik. Rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya berisi sumber tegangan V
dan hambatan R. Pada rangkaian resistif murni, tegangan dan arus berada dalam fase sama. Artinya, pada saat tegangan bertambah besar, pada saat itu pula arus bertambah besar. Pada saat tegangan mencapai nilai 0, arus juga mencapai nilai 0. Pada saat tegangan mencapai maksimum, arus juga mencapai nilai maksimum. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Koordinat horizontal, sumbu X-nya sebagai T, yaitu waktu, satuannya detik. Kemudian koordinat pada sumbu Y bisa diisi dengan V, tegangan, atau kuat arus. Maka posisi grafiknya bisa diperhatikan bahwa pada grafik V menuju puncak, maka kuat arusnya juga menuju puncak. Fase sama artinya V menuju puncak, kuat arus juga menuju puncak. Dalam hal ini nilai V lebih besar daripada I. Pada rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan R, berlaku hukum Ohm. V sama dengan R kali I, atau I sama dengan V dibagi R, di mana V adalah tegangan sinusoidal, satuannya volt, I adalah arus sinusoidal, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Pada tegangan AC sama dengan Vm kali sinus omega T, maka apabila kita gunakan hukum Ohm, maka menjadi I sama dengan V dibagi R sama dengan Vm dibagi R kali sinus omega T. Dengan demikian, kuat arus AC sama dengan IM kali sinus omega T, di mana IM adalah nilai arus maksimum, satuannya ampere. Nilai efektif arus atau nilai tegangan efektif bolak-balik adalah kuat arus atau tegangan yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Dapat diturunkan dari kuat arus AC sama dengan kuat arus maksimum kali sinus omega T dengan mensubstitusikan sinus kuadrat omega T sama dengan setengah dalam kurung kali 1 min kosinus 2 omega T. Jika kita dekati kosinus 2 omega T rata-rata sama dengan 0, maka akan didapat kuat arus efektif sama dengan kuat arus maksimum dibagi akar 2, atau kuat arus efektif sama dengan 0,707 kali kuat arus maksimum.
Atau dapat juga untuk memperoleh kuat arus maksimum sama dengan 1,41 kali kuat arus efektif. Nilai efektif disebut juga nilai akar rata-rata kuadrat, yang dalam bahasa Inggris disebut nilai root mean square atau nilai RMS. Jadi kuat arus efektif sama dengan kuat arus RMS. Demikian juga tegangan efektif sama dengan tegangan RMS. Dengan cara yang hampir sama, dapat diturunkan nilai efektif tegangan bolak-balik. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2, atau V efektif sama dengan 0,707 kali tegangan maksimum, atau tegangan maksimum sama dengan 1,41 tegangan efektif. Rangkaian induktif. Rangkaian yang hanya memiliki induktansi disebut rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif murni dianggap hanya terdapat induktor dan sumber tegangan yang memberikan tegangan V pada ujung-ujung induktor. Tegangan maksimum Vm sama dengan omega kali L kali Im. L itu adalah induktansi diri dengan satuan Henry, omega kecepatan sudut dengan satuan radian per detik, Im adalah kuat arus maksimum dengan satuan ampere. Kemudian berdasarkan hukum Ohm, hambatan yang ditimbulkan oleh rangkaian induktif ini kita sebut reaktansi induktif, disingkat XL, sama dengan Vm dibagi Im. Kemudian kita identikan dengan persamaan yang telah diturunkan, maka didapat XL sama dengan 2pi kali frekuensi kali induktansi diri. Pada rangkaian induktif, sinusoidal arus dan tegangan AC dalam rangkaian induktif memenuhi persamaan untuk tegangan AC-nya V sama dengan Vm kali sinus omega T, sedangkan arus sama dengan Im sinus omega T min 90 derajat. Jika digambarkan diagram fasor, V dan I, di mana Vm-nya tegak lurus dengan Im. Pada sumbu T, Fm membentuk sudut omega T. Tegangan pada induktor sama dengan arus pada induktor kali reaktansi induktif. Rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif murni dianggap
hanya terdapat kapasitor C dan sumber tegangan yang memberikan tegangan V pada ujung-ujung kapasitor. V sama dengan Vm kali sinus omega T. Q sama dengan C kali V. Jika kita substitusikan pada persamaan I sama dengan dQ per dt, maka diperoleh penurunan C kali Vm sinus omega T terhadap dt, sehingga diperoleh I sama dengan omega kali C kali Vm kosinus omega T. Kita tahu bahwa I sama dengan Im kali kosinus omega T, sehingga besarnya Im sama dengan omega C kali Vm. Maka berdasarkan hukum Ohm didapat bahwa reaktansi kapasitor sama dengan 1 per omega kali C. Dengan menggunakan hukum Ohm dapat kita tentukan hubungan antara tegangan dan arus pada rangkaian kapasitif. Vc sama dengan IC kali XC. Vc adalah tegangan pada kapasitor dengan satuan volt. IC adalah arus pada kapasitor dengan satuan ampere. Dan XC adalah reaktansi atau hambatan kapasitif dalam satuan ohm. Fasor V dan I dalam rangkaian kapasitif IM ada pada kuadran 2 dan VM ada di kuadran 1, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian Vm terhadap sumbu T membentuk sudut omega T. Sinusoidal V dan I dalam rangkaian kapasitif, V sama dengan Vm sinus omega T, sedangkan I sama dengan Im sinus dalam kurung omega T plus 90 derajat. Rangkaian seri RL. Rangkaian seri hambatan R dengan induktor L yang dihubungkan dengan sumber arus AC. Dalam rangkaian ini diketahui arus I sefase dengan tegangan VR. Arus I ketinggalan 90 derajat oleh tegangan VL. Sehingga diperoleh V sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL kuadrat. Dan impedansi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Sedangkan berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan Z kali I, di mana Z-nya adalah impedansi sebagai hambatan. Sedangkan untuk mendapatkan besarnya sudut theta atau besarnya fasa, sudut fasa, bisa menggunakan tangen theta sama dengan
VL dibagi VR, atau tangen theta sama dengan XL dibagi R. Rangkaian seri RC. Rangkaian seri hambatan R dan kapasitor C dengan sumber tegangan AC. Dalam rangkaian ini terjadi arus I sefase dengan tegangan VR. Arus I mendahului terhadap 90 derajat terhadap tegangan VC. Maka diperoleh V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Dan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Besarnya sudut pergeseran fasa antara V dan I dapat diperoleh dengan tangen theta sama dengan VC dibagi VR, atau tangen theta sama dengan XC dibagi R. Rangkaian seri RLC. Rangkaian arus bolak-balik yang mempunyai hambatan R, induktor L, dan kapasitor C yang disusun secara seri. Besarnya tegangan pada ujung-ujung R, L, dan C berdasarkan hukum Ohm, yaitu VR sama dengan I kali R, di mana VR sefase dengan I. VL sama dengan I kali XL, di mana VL mendahului I dengan 90 derajat. VC sama dengan I kali XC, di mana VC terhadap 90 derajat daripada I. Diperoleh hubungan V sama dengan akar dari VR kuadrat plus dalam kurung VL min VC kuadrat. Sedangkan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Besarnya sudut pergeseran fase antara V dan I adalah theta. Dapat diperoleh dari tangen theta sama dengan VL dikurangi VC dibagi VR, atau tangen theta sama dengan XL dikurangi XC dibagi R, di mana XL adalah reaktansi induktif, sedangkan XC adalah reaktansi kapasitif. R adalah resistor. Resonansi pada rangkaian seri RLC. Pada rangkaian arus AC yang memiliki R, L, dan C yang disusun seri, dapat terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, bila XL lebih besar XC, maka tangen theta positif, berarti tegangan mendahului arus dan rangkaian akan bersifat induktif. Yang kedua, bila XL lebih kecil daripada XC, maka tangen theta negatif, berarti arus mendahului tegangan dan rangkaian bersifat kapasitif. Ketiga, bila XL sama dengan XC, maka tangen theta sama dengan 0, sehingga harga impedansi Z sama dengan harga resistor R. Berarti rangkaian hanya mempunyai R saja dan rangkaian bersifat resistif. Karena sifat kapasitif dan induktifnya saling meniadakan, keadaan inilah yang disebut
keadaan resonansi pada rangkaian seri RLC. Maka akan didapat frekuensi resonansi sama dengan 1/2 pi akar dari L kali C. L adalah induktor dan C adalah kapasitor. Demikian penjelasan tentang listrik bolak-balik atau dikenal listrik AC beserta rangkaian seri untuk listrik bolak-balik. Sekian dan terima kasih.